Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Murni, NIM 2021 143503, kelas 1M, Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PPT dari saya yang bertema peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. Peranan keluarga, istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama, hidup sebagai kesatuan kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, agama, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Peranan pemerintah, beberapa peran yang dapat diharapkan dimainkan oleh aparat pemerintah dalam menata dan menetapkan pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat menurut Siombing 2021 adalah peran sebagai pelayan masyarakat, peran sebagai fasilitator, peran sebagai pendamping, peran sebagai mitra, dan peran sebagai penyanda data. Peranan masyarakat, istilah masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama, hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. 1. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Orang tua mendidik anaknya tentang prinsip hidup, bagaimana anak seharusnya hidup, bagaimana anak berinteraksi kepada penciptanya, sesama manusia, dan alam. Meminjam istilah para filsafat, orang tua mengajarkan kebenaran kepada putra-putrinya. Orang tua merupakan pendidikan utama yang pertama bagi anak-anaknya, karena orang tua anak-anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan, sehingga situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua dan ibu dan ayah memegang peranan sangat penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir itu dalam keadaan kosong seperti kertas putih yang belum diisi tinta, dan orang tua lah yang mengisi tinta itu. Misalnya orang tua mengisi tinta itu warna hitam, merah, biru, dan lain-lain. 2. Tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarkan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan di Indonesia memegang peranan penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bahwa setiap warga negara Indonesia dilindungi dan dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam memperoleh hak asasi manusia yang dirumuskan dalam pasal 28 ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Jadi masyarakat harus ikut memenuhi kepentingan dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan di satu satuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa hak bentuk hubungan di lembaga pendidikan dengan masyarakat antara lain yaitu: pertama, mengikut sertakan warga sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kesenian, perayaan hari nasional dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Dengan melakukan kegiatan ini ada banyak manfaat yang dapat dipetik. Selain mengembangkan semangat pembinaan bagi peserta didik, aktivitas sekolah masyarakat juga mampu menyatu. Jadi masyarakat sekitar
sekolah merasa ikut memiliki sekolah, sehingga sewaktu-waktu sekolah membutuhkan bantuan, masyarakat sekitar pun tidak segan-segan menolong menantinya. Selain menumbuhkan kerukunan antara sekolah dengan masyarakat sekitar juga dapat diambil manfaat lainnya, misalnya pembinaan olahraga dapat dibantu oleh masyarakat sekitar, tidak hanya oleh guru olahraga. Sekian PPT dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.